Sally Marcelina. Sally Marcelina. Adakah satu tembang lagi? Baru satu lagu? Udah dua. Udah dua. Ya, gue datang sini tadi jam 11:30, gue latihan dulu. Oh, lu dipewein sama Andi. Gue parkir aja belum ada mobil lu. Ketahuan bohong. Ketahuan bohong. Lu sampai dulu. Naik motor. Igun 11:30 bukan latihan nyanyi. Ngapain? Latihan begini. Apa sih itu gayanya? Apa? Itu gaya gitu. Maksudnya Selin Evangelista. Oh, Sally Evangelista. Boneka arwah. Boneka arwah. Iya, udah dua lagu. Udah 2 lagu, Mak. Ya, mungkin sang fajar. Dia gerakannya Bisa. bagus. Coba lu yuk. Yang rapnya. Mungkin sang fajar menyaksikan kita berseteru, selalu tak pernah damai. Dengarkanlah di sepanjang malam aku berdoa, bersujudkan lalu aku meminta. Kenapa gua kurus? Semoga kita bersama. Bentar. Itu Pas nama tadi jogetnya. Igun joget, Ya. pas tadi Igun joget, gua ngeliat ada setir momo ya. Setir anak-anak balap, anak-anak gaul. Si Ruben pakai dikata. Keren. Kan anak ke-gym, Wen. Kalau anak ke-gym kan dadanya pada naik. Iya. Gimana? Mohon maaf, Semalam naik. semalam tuh dia seksi banget. Dadanya sampai kemari kata gue. Itu tutup ngeri kena sensor. Gue takut. Oh, ditegur. Ditegur. Nggak ditegur, tapi pas dia begini, Masya Allah ini transparan, semua transparan. Gue tuh emang sekarang nggak tahu kenapa tuh kiblat gue Eva Arnas, Beb. Iya. Gue balik lagi ke era Warkop. fashion 80-an, 90-90-an. Keren. Eva Arnas, seksi, ada bulu ketek. Tahu. Jadi, mungkin sang fajar. Orang pada gitu ya? Iya, gue Oke, nanti pada... tadi gue posting, Nggak ada apa. yang komentar di Nanti postingan bini gue keluar mandi, gue akan gitu juga. Gue di depan bini gue gini. Mungkin sang fajar. Gue mau lihat reaksinya ya, coba ya. Itu bagus ya. Itu nama jogetnya kenapa? Oh, kenapa? Kenapa gue kurus gitu ngerti ya? Kenapa? Iya. Ntar berarti gua pulang kerja jam 10:30 malam gua gini kali. Sama Ayu. Sama Ayu. Karena gua bangun Oke, berarti gini. Ini sekarang ya. Salah, tadi salah kah? Nggak salah. Enggak salah. Wendy, Ya. Ayu, gue, Ya. besok kumpulkan tugas ya. Ya, Kita salah. joget itu. Depan istri ya. Depan istri ya. Iya. Ini saya. Ayu, enggak. Enggak. Ayu terserah lah di rumah. Depan Ya. ibu atau depan ayah Oke, terserah. oke. Ya kan? Dia. Iya. Dia Kan depan ayah. Ini kan dia penerbitnya. Oh, dia Ya kan penerbitnya. Tapi penerbitnya. dia harus bikin juga. Dia bikinnya di depan Mas Dik ya. Berdiri. Ya. Iya. Ya, karena Mas Dik adalah kekasih hati. Iya. Udah gak ada temen. Udah nggak ada teman. Nggak ada teman. Cuma dik-dik doang. Wendy buka begini depan Ayu, Ya. terus Ayu nanya malam-malam, makanya jangan bergaul sama Igun. Kalau gue begitu nih bini Iya. gue pasti gini. Besok Igun video call matiin nggak? Oke, Jangan gitu, oke. Bu. Berarti Ayo, jangan besok gitu dong. besok kita akan kumpulkan video kita ya. Jadi kita kasih tahu bagaimana reaksi istri kita dan juga kamu istri mas- reaksi keluarga Kamu ya. kalau udah jadi jangan gitu ya, aku bisa dihindarin sama Wenda sama Ayu. Aku bisa diasingin kalau lagi ngumpul bareng. Kamu jangan main sama Wenda sama Ayu. Jangan. Ya. Kamu cari lagi. Jangan main lagi katanya cari rakyat geng yuk, yang lain. jangan main sama rakyat ya. Jangan. Kamu udah nggak boleh. Yuk ini udah kerajaan yuk, lu kalau udah masuk dia. Dinasti. Dina. Karena apa? Dia karena apa? Wendy lo ngeliat orang apa begini, Wen? Kan mak tinggi, mak. Iya kan keren. Mak tinggi. Yuk, oke. Baik, berarti. kita baca judul hari ini ya. Judul hari ini, judulnya adalah Girls Power.
Gun, Makanya lu tuh harus punya power. Orang mereka cuma minta begini, lu mah sampai muter. Mereka tuh cuma minta depan doang. Iya. Asal. bagi. Sesar kali ah. Enggak, bagi. Bagi apaan? Tadi bawa jelly drink banyak banget. Hei, Dah lu jangan ditahan, Mak. Lu kan gua tahu lu gini. iya, tapi lu sampai muter nggak usah, kita mah begini aja. Lu sampai muter mau ngapain sampai muter? Ilah. Yuk. Judul hari ini, judulnya adalah Girls Power! Rondo. Ini gong, hari ini gong lo gong. Oke, yuk. Nah, Gue jadi kayak ngeliat kilang bisa minyak. kita mulai. Oh iya, iya. Bisa kita Handi dari jauh gini. Tutup. Katanya gini, nanti ditegur enggak orang lagi pada makan siang katanya Oh gitu. iya, Jangan. bener. Lebih gitu. Ya. Kemarin Ah. kemarin gue nongkrong sama dia lo. Ah, lu ngikutin gua seharian lu, nek gue. Lu ngapain? Lu kan kerjaan lu banyak. Ngapain lu ngintilin orang? Dia, gue bilang lu ada apa? Gue ada break, ada 1 jam setengah 2 jam lah gitu. Ya udah yuk, gue juga mau. Lu mau kemana ke Sinse ya? Iya, gua mau ke Sinse. Sinse, gue juga ada dulu. Ya udah gue. Sinse Li Centuk. Iya, Sinse gitu. Ya gue ikutin lah. Ngapain? Gue ikutin. Gue nggak ngerti. Lu Ya gue nemenin ikutin dia? dia aja nemenin Pengobatan, dia. lagi pengobatan. Makan, ini makan Makan semuanya. gua yang bayar ya. Iya, ya ampun, apa disebutin aja. Wih, Gila lu. Gila lu. Aneh, gua lu mah asisten bener-bener. gua nggak ada asisten. Di. Nyalain orang. Iya, kan waktu itu ada asisten. Gue mana asistennya nggak ada lagi. Kadang Tapi gua asisten. pikir-pikir, Mak, gua pikir-pikir kayaknya gua harus maafin asisten gua dah. Iya, Kan emang lu udah maafin. Pasti Rapi Ahmad aja jadi bintang lagi, Mak. iya. Ya asisten. Ya nggak tahu kalau lu mah. Iya. Maafin aja kali ya, yuk. Kan lu udah maafkan, dia udah minta maaf. Kan udah minta maaf, ya udah maafin. Lu kan mah orangnya udah pasti maafin kan. Ya tadi gua telepon Jessica, kata Jessica kasih kesempatan kedua. Kata. Iya kasih kesempatan. Ya udah. Enggak dia. Di. Tadi nanya, tadi kuping gua. Tadi dia Dia mah bilang, error ya, mau orang dimaafin error. aja. Enggak, gua saklek. Saklek. Kasihan lah Mahat, tolongin. Ya iya juga sih. Berubah-ubah dia mah. Ini mah gampang oleng, Kan Wen. memang begitu. Apa gampang Sejam oleng? dia. Nih pagi dia pakai ngedampingin Ayu nikahannya si siapa? Sipa. Sipa. Ya. Sore di tangga dia udah begini, Wen. Tadi viral itu. Iya. Yeay, Maksud FYP. gue. Lu pernah nggak FYP? Belum pernah. Lu mah hebat dah. Gua mah boneka arwah, viral. Gua mah kemarin gua ke Barreskrim viral. Gua viral mulu, gua mah. Bagus. Ya Andi ya. Iya. Gua viral. Oke. Oke, kita Kasih bisa dulu, mulai. kasih dulu. Jangan emosi. Boneka viral Kasih dulu. yang Boneka boneka. viral. Kemarin itu viral, boneka semua itu viral. Biar nggak emosi, kasih dikit. Oh iya, jadi memang kemeja itu peredam emosi ya? Peredam. Oh iya, baru gue paham. Oke lah, kalau kayak gitu. Panasan dia orang. Oke, kita kedatangan artis yang saat ini sedang berjuang melawan penyakit kanker ya. Dan sekarang ini kita panggil, ini dia, Kiki Fatma. Aduh, silakan duduk. Selalu cantik dia itu, aku selalu kalau ketemu Kak Kiki itu selalu aku lihat selalu Kak, muka lu tuh kenceng banget, kulitnya kenceng banget ya, aku selalu ngomong gitu kan ya. Makasih. Pasti. Nah, tapi ini aku ada artikel yang aku mau tanyakan sama Kak Kiki ya. Coba kita lihat artikelnya. Kiki Fatmala mengetahui penyakit kanker yang dideritanya secara tidak sengaja. Oke. Jadi untuk berita ini benar Kak? Bener, Benar. bener Jadi lah. kankernya ke kanker apa? Kanker paru-paru stadium 4.
Oh iya. Iya. Dan ini baru tahu atau memang sudah mengetahui dari proses stadium 1 kan? Kalau cancer itu kan ada nggak ada stadium. stadium 1. Jadi aku tuh bulan November, aku tuh masih Oktober tuh masih bintang tamu di sini, di TV di sini. Iya. Oktober pas November, aku tuh nggak ada tanda-tanda batuk atau apa gitu, nggak ada tanda-tandanya. Terus biasalah setiap tahun selalu melakukan check up, general check up setiap tahun. Cuma miss 1 tahun 2020 karena kan COVID lagi tinggi-tingginya. Jadi aku nggak melakukan general check up tahun 2020. 2021 Kalau kita ke rumah sakit juga waktu itu nggak berani ya. iya nggak berani ke Iya. rumah sakit kan. Terus suami aku bilang begini, karena teman-temannya dia ada yang kena cancer 2 orang. Dia bilang ya udah kita general check up 2021 tahun lalu bulan November masukin namanya cancer marker. Jadi dicek cancer, ada cancer apa enggak. Tapi sebelum-sebelumnya nggak pernah dimasukin cek cancer karena aku pikir sehat-sehat aja gitu, olahraga bagus, makanan bagus semua gitu. Akhirnya pas dicek cancer markernya ternyata hasil dari general check up itu, jadi bukan cek cancer sebenarnya, cek general check up dimasukin cancer markernya. Ternyata di paru-parunya ada sesuatu yang kelihatannya apa nih nggak baik gitu. Akhirnya di CT Flag. scan ada flag gitu ya. Oke. Akhirnya kita kan prosesnya kan panjang tuh di CT scan namanya. Setelah di CT scan ternyata kelihatan di paru-parunya ada, dokternya bilang ini cancer. Kaget juga aku sama suami aku, kaget pas dibilang cancer kan. Yang tadinya lagi oke, langsung pasti drop dong. Langsung drop. Aku tuh sebelumnya olahraga tuh tiap hari. Tiap hari Senin sampai Jumat, Sabtu Minggu Kayak aku nggak brownies, olahraga. kayak brownies Senin sampai Jumat. Iya, kayak brownies. Iya, tiap hari, nggak ada hari libur, nggak ada tanggal merah, Iya. nggak ada terus. Nggak ada Iya. terus. Habis itu ya udah akhirnya Turunin dulu biar nggak emosi. Jadi aku lihat, gue udah buka-bukaan, soalnya udah kurus. Udah kurus. Jadi udah buka-bukaan aku udah Bisa lihat di tadi. Eva Seksi Armas. tapi Iya. Eva Armas. Jadi Tapi- nama bukannya kenapa loh gitu. Tapi Why? cuma bulu keteknya kurang banyak. Iya, Iya. Belum. Oke. Nah, Terusin tadi yang tadi. Mbak. Udah gitu udah pas dicek cancer, dokter Iya, bilang iya. cancer, tapi belum tahu stadium berapa. Akhirnya kita cek lagi namanya PET scan. Dari hasil PET scan itu bisa ketahuan cancernya di Jakarta ya. di Jakarta, di Rumah Sakit Jakarta. Ya. Baru ketahuan itu stadium berapa. Waktu mau diambil hasil PET scan-nya itu, suami aku bilang begini, ya udah kamu nggak usah ikut ke rumah sakit. Kalau kamu ikut ke rumah sakit nanti kamu ikut tambah stres. Kamu pergi aja olahraga. Dia bilang pergi olahraga. Aku sempat olahraga, Gun. Pas lagi di treadmill, tapi tuh namanya kalau kita udah mikir ada penyakit, tenaga tuh nggak ada. Semua dari pikiran ya. Itu udah lemes, udah nggak ada tenaga. Terus aku pulang ke rumah, suami aku udah di rumah nih hasilnya udah ada, aku tuh udah punya feeling nih hasilnya apa. Dia belum ngomong tapi udah keluar air mata waktu kasih tahu di bulan Oktober November tuh. Terus dia bilang kamu cancer stadium 4. Aku tuh pas denger aku cancer stadium 4, aku tuh udah nggak bisa ngomong, cuma keluar air mata aja. Nggak tahu kayaknya ini udah lemes semua gitu. Iya, Soalnya nggak ada tanda-tanda, nggak ada. Biasanya kan orang kalau cancer udah stadium 4 biasanya tuh Udah batuk-batuk ambruk tuh. ya kasarnya. Batuk-batuk tuh udah darah, keluar darah katanya. Terus badan tuh udah lemes, udah nggak enak lah kalau udah stadium 4. Aku tuh nggak ada tanda-tanda itu yuk, nggak ada sama Lemes sekali. juga enggak ya? Lemes enggak, masih olahraga setiap hari Lemes 2 itu karena kelas. lemes yang terakhir itu karena Ya, sempat shock. mikirin hasil ya. Karena lagi mikirin hasil. Nungguin hasil dari suami yang lagi ke rumah sakit itu kan. Betul, karena aku udah tahu cancer, tapi belum tahu stadium berapa gitu. Terus aku sampai di rumah juga bilang sama suami, mungkin 2 kali apa 1 kali gitu ya pikir ya. Pas hasilnya keluar stadium 4, cancer paru-paru stadium 4. Habis setelah itu tahu stadium 4, udah kita coba nangis berdua, yang dipikirin ya pasti reaksinya tuh yang dipikirin yang paling terburuk, kematian. Udah itu yang dipikir ya. Berapa lama nih, terus ada yang bilang ya kalau sakit seperti ini cancer stadium 4 paru-paru lagi 6 bulan lah, bisa hidup sampai 6 bulan. Terus suami aku bilang
kamu harus mikirin, sembari nangis gitu 2 hari ini, 2 hari benar-benar nangis. Kamu harus mikirin kamu mau dikuburnya di mana, sempet ngomongin kuburannya di mana. Terus Dan harus sampai sejauh itu ya Mbak. Iya, Mbak tapi aku yang bikin aku penasaran ya. Aku ngelihat Mbak sekarang nih hari ini totally fine. Iya. Kayak aku nggak ngelihat Betul. there's something inside aja. gitu. Betul. Wajah Nah, fresh. Iya. Setelah Mbak tahu hasilnya, Iya. setelah nangis 2 hari itu, Iya. dalam raga Mbak, dalam keseharian Mbak, apa yang berubah? Apakah ada mungkin langsung mulai rasa sakit? Enggak. Sampai hari ini nggak ada rasa apa-apa? Gini, pas udah tahu stadium 4, langsung 2 hari sedih lah ngomongin begini-begini, Ya. apa kita harus apa. Setelah itu suami aku bilang, stop, kita nggak usah nangis. Kita harus pikir ke depannya berobat. Dokternya yang berobatnya di mana, dokter di mana. Dia cek ke Singapura, Malaysia, dokter Indonesia, ada beberapa negara gitu, 5 ya, ke Taiwan kalau nggak salah ada. Akhirnya kita milih untuk berobat di Singapura. Berobat di Singapura. Singapura, Mbak? Udah ke Singapura. Kemarin ini dibuka ya. Aku Singapura tahun lalu, bulan November. Tapi aku nggak pernah masukin ke Instagram atau kasih tahu orang kalau aku sakit. Ya. Karena aku nggak mau nanti orang malah ada yang nakut-nakutin, Ya. malah jadi banyak apa ya, Banyak yang sampah di minum-minum pikiran gitu. aku. Ya. Ya. Jadi aku fokus. Jadinya nggak fokus. Iya, aku fokus untuk berobat dulu, nggak masuk Instagram, nggak apa. Pokoknya aku fokus berobat. Nah itu aku berobat di Singapura kemarin, di radiasi dulu karena Tapi kansernya. betul Mbak, menurut Singapura Mbak ada cancer? Iya, bener. Ya Karena bener, terkadang kalau kita misalnya gini, aduh positif nih Butuh second COVID. opinion. Jadi Iya. cari ada, enggak bukan gue. Maksudnya pasti kan kita nyari kayak second opinion kan, Iya, itu benar atau enggak bener, gitu. bener. Ngecek lagi gitu loh Mbak maksudnya. Oh iya. Nah, waktu kita sebelum ke Singapura kan Stadium 4 juga stadium kata. 4, enggak, sebelum kita ke Singapura kan udah ada dari PET scan, dari CT scan, itu tahapan-tahapannya banyak untuk dapetin semua hasilnya itu untuk bawa ke Singapura. Ya. Sampai di Singapura pun dokter Singapura kita seringnya kita udah bayar semua segala macam perlengkapan untuk bawa berobat ke Singapura. Sampai Singapura ternyata Pulangkan. diulang lagi. Pernah nggak kejadian kayak gitu? Ya, Lah? belum. Maksudnya sakit yang lain Ya, gitu loh. ya. Terus diulang lagi semua di PET scan lagi, di MRI, dicek Semuanya, otaknya apa semua. Nah aku diradiasi selama sebanyak 5 kali di Singapura. Jadi radiasi itu karena tumornya udah sebesar handphone, udah hampir menutupi saluran pernafasan belakang, adanya di sebelah kanan, udah hampir menutupi. Akhirnya di Singapura yang diradiasi dulu untuk diperkecil untuk yang besarnya Sekarang itu. apa yang Mbak rasain? Aku nggak rasa apa-apa sekarang. Feel biasa aja? Bisa olahraga? Sekarang sama dokter udah boleh olahraga dan kemonya udah boleh stop, udah cuma ya bersyukur kemo 6 kali. Ya. 6 Rontok kali gitu. selama 5 bulan. Aku bersyukur banget rambut aku nggak rontok. Kebanyakan orang baru 1 bulan, 2 bulan kan botak ya. Kemarin ini juga rontok di chat rontok. Enggak. Beda. Beda kerontokan. Lagi ngobrol ini. Enggak. Berarti setelah 6 kali kemo, kondisi terakhir maksudnya secara... Ya ini sekarang abis kan aku baru aja kemo Amin, yang secara ke kesehatan, secara ke-6. ininya, Sekarang aku medikalnya. udah bisa olahraga, udah stop kemonya udah stop. Dokter bilang ini hasilnya tidak bisa lebih bagus dari ini. Jadi kalau istilahnya tumornya apa kansernya udah tidur. Iya, Udah dia tidur. Healthy Udah lifestyle nggak ganas lagi. Kalau dibilang healthy lifestyle dari dulu juga Emang aku healthy ya, Mbak? healthy lifestyle, aku olahraga. Karena kalau cancer tuh nggak pernah ada aku yang tahu. makan. Ya. Tapi ini semua dokter bilang juga dari genetik keturunan karena mami aku cancer payudara, om aku baru tahu sekarang setelah aku cancer mereka baru pada ngomong gitu loh. Om aku juga ada yang cancer, sepupu aku juga cancer. Jadi dokter bilang genetik itu benar. Genetik dari faktor keturunan. Ya. Gitu. Ternyata pas aku udah sakit cancer baru keluarga aku baru pada bilang oh si A, si B, si C juga cancer. Jadi ya faktor keturunan. Oke. Nah, Gitu. ini aku ada tayangan di mana suami dari Kiki Fatmala ini rela dipecat demi temani Kiki berobat ya. Ini dia. Oke. Ini Mbak, hal apa sih yang paling dari Mbak Kiki ingat nih perjuangan suami selama ini? Perjuangan, jadi aku tuh sebenarnya kalau dipikir-pikir aku nggak berjuang sendiri ya, berjuangnya berdua.
karena Selalu didampingi. Selalu didampingin sama dia. Karena pertama kali aku tahu cancer juga lagi general check up berdua dia anter gitu ya. Terus udah gitu denger cancer juga berdua, terus berobat juga kemana-mana. Dia nemenin aku sampai ya ke Singapura. Gak pernah tuh namanya aku kemo sendiri atau aku pergi ke dokter sendiri. Jadi selalu dia So ada you di. never feel lonely ya? Selalu Nggak. ada dia ya? Selalu ada dia. Aku sangat bersyukur, sangat bersyukur. Aku selalu kadang-kadang ya kalau orang lagi di kemo tuh sensitif banget. Jadi aku tuh lebih gini, appreciate, lebih menghargain gitu ya. Aku lihat dia makasih ya, makasih ya. Aku tuh bisa nangis kalau air mata bilang makasih sama dia. Aku nggak tahu kalau nggak ada kamu, mungkin aku nggak bisa sekuat ini. Walaupun maaf misalkan uang ada, apa semua ada, misalkan ya, tapi kita butuh support, pendamping. Kadang-kadang perempuan, gue kuat, gue bisa semua sendiri, nggak perlu laki, gini. Tapi kalau saat kita sakit, itu tuh support orang yang kita sayang, yang kasih support tuh penting sekali. Suami aku bukan ya mensupport, pokoknya dia mensupport aku bener-bener. Sangat yakin bisa sembuh. Dia gitu ya. yang memberi keyakinan kamu tuh kalau lagi di kemo harus kuat gitu loh. Kamu harus kuat karena kemo tuh sakit banget, gak enak banget. Jadi kamu harus kuat. Tapi begitu Mbak rasanya? Iya pasti. Apa rasanya cuman kayak orang infus vitamin atau Oh enggak lah, namanya ada sesuatu yang masuk dan itu sakit? kemo itu tapi nggak enak. Pasti nggak enak. Ada sesuatu masuk tuh berasa ya. Kayaknya masuk ke dalam badan, terus masuk tuh berasa. Sampai aku tuh ngerasain tuh obat itu tuh bisa berasa masuk ke badan. Tapi aku ngalamin ini, maksudnya aku dengar orang-orang yang kemo menderita sekali, yang gimana gitu. Tapi aku bersyukur aku nggak ngalamin yang semenderita orang-orang alamin. Ya menderita, bukan nggak menderita. Ada menderitanya nggak enak badan, lemes, badan tuh lemes. Aku bisa 1 minggu tuh cuma terkapar di tempat tidur, nggak kemana-mana. Aku coba ya berdoa, hanya meminta, memohon, cuma berserah sama Tuhan, minta pertolongannya. Walaupun obat bagus, dokter bagus semua, tapi aku yakin banget sekarang aku sembuh tuh karena pertolongan Tuhan. Ya. Ini semua pertolongan Tuhan, bukan karena ya oke, obat bagus, dokter bagus, tapi nggak mungkin aku bisa sembuh sekarang kalau bukan karena pertolongan Tuhan. Tapi aku lihat Mbak Kiki itu sekarang bisa bercerita, bisa sharing. Iya. Itu part of ourselves melakukan kayak stress release gitu nggak sih Mbak? Enggak. Jadi banyak bercerita tuh juga meringankan beban Mbak nggak? Enggak juga, aku cerita karena pas lagi dipanggil untuk talk show atau dipanggil untuk acara-acara YouTube, aku cerita. Tapi aku jarang banget cerita-cerita sama orang, aku malahan bosen ngomongin ini, kayaknya ngomongin Kayak yang mau lalu flashback lagi, ya? flashback yang aduh itu nggak enak banget. Tapi gitu. mungkin akan menjadi sebagian orang akan bisa memiliki semangat seperti Betul. seorang Kiki Fatmala Iya, ya. iya. Jadi ya mungkin kalau tadi kan bilang ada beberapa yang mungkin kalau kemo itu rontoknya Iya. banyak ya memang mungkin reaksinya berbeda. Iya. Tapi ya itu kembali lagi mukjizat. Mukjizat. Kembali lagi ya ketika Tuhan sudah punya kuasa ya kita nggak pernah ada yang tahu. Iya. Gitu ya. Oke, nah ini berbicara tentang suami, Iya. selalu mendampingi. Itu tadi sempat katanya sampai meninggalkan pekerjaan demi. Oh iya, dia baik sekali, maksudnya dia selalu dampingin aku kemana aja. Waktu kita di Singapura juga sampai gini, aku bilang nanti kerjaan kamu gimana. Jadi dia selalu cari waktu yang bisa karena dia di seluruh Asia, jadi dia bawa kerjaan itu ke Singapura gitu. Terus nanti kamu gimana kerjaan kamu? Ya pokoknya aku lebih mentingin istri dulu untuk berobat daripada kerjaan. Jadi dia tuh benar-benar nomor 1 aku dulu. Jadi apalagi kalau aku habis kemo, dia nggak mau ninggalin, dia pasti nungguin. Pokoknya aku sangat bersyukur diberi pendamping hidup yang baik sekali. Sekarang ya mungkin beliau nonton atau mungkin setelah tayangan ini ya kami kan terus menayangkan ulang dari YouTube-nya Trans Iya, TV ya. iya. Apa yang ingin Mbak Kiki sampaikan untuk suami? Ungkapan yang selalu mendampingi bahkan sampai dari awal tahu drop sampai akhirnya memilih rumah sakit sampai akhirnya kemo sampai akhirnya sekarang Kiki Fatmala bisa ada di sini kembali. Apa yang ingin Mbak Kiki sampaikan untuk beliau?
Ya, aku mau ngucapin terima kasih sayang, kamu udah selalu ada buat aku. Makasih. Aku nggak tahu kalau misalkan kamu nggak ada, mungkin aku nggak sekuat ini. Thank you, love you. Oke, nanti kita akan kembali lagi ya setelah yang satu ini tetap di Brownies obrolan manis. Oke.